حي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمة تتم الصالحة. الحمد لله على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para anak-anak remaja, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap kebaikan kita adalah bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan kealpaan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Pemaaf, yang menutupi dan memaafkan segala kesalahan kita. Tak bosan kita juga beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala kekhilafan dan kesalahan kita. Kemudian yang kedua, kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kaji ini adalah tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu yang sangat mulia untuk kita kaji. Kenapa? Karena Rasulullah adalah nabi kita, suri tauladan kita, yang akan kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Andai seandainya pun kita tidak mampu untuk mencontoh Rasulullah, tapi kita punya cita-cita untuk sampai ke situ, maka setiap kealpaan kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, bukan kami tidak mau mengikuti Rasulullah, tapi beginilah kemampuan kami. Jadi ilmu nyadar itu penting, Bu. Bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah itu, saya pengen tahu, ibu-ibu suka labu enggak? Labu. Halo Bu, ada yang suka labu, Bu? Labu kuning entah apa lah, pokoknya labu. Suka ibu enggak?
Suka banget atau biasa aja? Ada biasa-biasa saja. Kolak ya, kolak enak kalau bulan puasa. Itu Anas bin Malik sebelumnya dia tidak suka labu. Tapi ketika diceritakan oleh Rasul ibundanya, maka kemudian dia menjadi suka. Masya Allah. Jadi sunnah sekecil itu saja terkadang tak mampu kita untuk mengamalkannya. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita mampu. Karena yang kita kaji ini qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Dia ini yang kita kaji adalah nur, cahaya. Maka inilah mimpi ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam kandungan. Dia bermimpi bahwa keluar darinya cahaya, dan cahaya itu menerangi seluruh jazirah Arab sampai kemudian ke Syam. Luar biasa. Dan Syam itu adalah Palestina, Yordania, Syria, Lebanon. Masuk ke sana cahaya itu, masuk kemudian ke istana-istana kerajaan. Itu mimpinya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang betul. Dan nanti di Syam ini juga, ini pusat kaum muslimin berkumpul di sana. Syam itu Palestina ya Bu ya, salah satunya. Dan Damaskus, Syria. Itu nanti kaum muslimin berkumpul di sana. Maka kata Rasulullah, saya adalah bahagian dari doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Maka dan kemudian wa busra li akhihi Isa ibnu Maryam, dan saya adalah yang dikabarkan oleh Isa bin Maryam, yakni Isa nanti juga akan mana? Akan turun di Syam, dan pasukan Al-Mahdi nanti akan turun dan dibaiat di samping Ka'bah. Nanti dibaiatnya di situ, pasukan Imam Al-Mahdi itu dibaiatnya di situ. Dan Al-Mahdi ini adalah keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada memang yang mengatakan tidak ada lagi keturunan Rasulullah, sudah terputus, maka sesungguhnya dia telah menyalahi hadis. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, bahwa Imam Al-Mahdi itu nanti turun dari kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan puncaknya nanti akan masuk ke Eropa membawa pasukan, dan kemudian masuk ke bagian dari timur, dan itu adalah termasuk Damaskus. Dan di sanalah nanti Dajjal diturunkan. Dajjal itu ada dua. Ada Dajjaluna kadzabun, ada kemudian Dajjal yang asli. Dajjaluna kadzabun itu siapa Bu? Dia Dajjal juga, namanya Dajjal juga. Ya itulah yang sekarang orang-orang yang korupsi gitu kan, kalau dia tidak tobat itu Dajjal tuh. Siapa lagi? Orang yang kemudian sekuler, orang liberal, orang LGBT, apa sekarang yang muncul itu apa namanya? Apa istilahnya? Itulah pokoknya yang berjalan-jalan itu menampilkan gayanya kan. Itu semua anggota Dajjal. Dan bagian dari Dajjal itu nanti yang tidak bisa dimasuki Dajjal tersebut adalah Makkah dan Madinah. Itu tidak bisa Bu. Makkah, Madinah itu tidak bisa dimasuki Dajjal. Tapi Dajjal punya trik dan cara untuk mengambil penduduk yang ada di Makkah dan Madinah. Apa cara Dajjal? Dajjal akan memutarkan musiknya. Itu dia. Begitu dia tarik musiknya, maka orang yang berada, yang terpengaruh di dalam Ka'bah dan Madinah keluar dari situ menemui Dajjal. Jadi Ibu, kalau suka musik hari ini itu belum seberapa. Dan bisa dipastikan orang yang suka musik hari ini, nanti kalau datang Dajjal, maka dia akan masuk ke perangkap Dajjal tersebut. Musiknya musik apa? Ini terlepas dari musik haram kalau qasidah hendak ya. Tapi musik orang yang suka lagu Batak, lagu Minang, lagu Jawa, organ tunggal, itu masuk nanti Bu. Hati-hati.
apalagi macam-macam jenisnya sekarang kan, nah, audisinya, pasti dia nanti masuk kena fitnah dajjal. Nah, itu pasti. Karena musik yang sekarang itu belum seberapa, itu baru ulit kukunya dajjal. Jadi belum seberapa, Bu. Dan dajjal nanti akan kemudian diperangi oleh Al-Mahdi, dan sesudah itu nanti turunlah apa? Al-Ma'juj wal Ma'juj. Dan kemudian nanti sesudah itu maka kemudian Al-Ma'juj wal Ma'juj ini dia jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Dan ini dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, keturunannya itu. Dan itu yang pernah dikurung oleh Dzulkarnain, dan kemudian terlepas semua memerangi umat manusia. Dan kemudian kaum muslimin akan naik ke bukit Zaitun di Damaskus, dan kemudian di sana juga nanti sesudah itu mereka menancapkan panahnya sampai ke atas, dan kemudian seolah-olah itu ingin melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah turunkan ulat. Sesudah Allah turunkan ulat, maka menggerogoti tubuh mereka, matilah mereka. Sesudah itu kemudian turunlah hujan yang deras, dan semuanya membusuk menjadi bangkai. Dan ketika sudah menjadi membusuk, membangkai, mati semua, Allah hancurkan mereka hanya dengan beberapa ekor lalat. Lalat yang begitu banyak masuk ke tubuh mereka, busuk mereka. Dan kemudian tumbuh kembali subur dunia ini. Saking suburnya dunia ini, Bapak Ibu, dalam riwayat yang kemudian disampaikan bahwa nanti manusia masih menikmati kesuburan bumi ini, dan kenikmatan kesuburan bumi ini mereka nanti sampai tinggal di dalam kulit buah delima. Kulit buah delima itu besar. Ketika mereka makan, saking besarnya buah delima tersebut, mereka tinggal di dalamnya. Habis itu kemudian, habis beriman muncul orang yang durhaka, Allah kiamatkan dunia ini. Selesai semua pekerjaan Rasulullah, tinggal hisab lagi. Nanti yang melanjutkannya itu adalah yakni keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dan Nabi Isa Alaihissalam. Itulah Imam Al-Mahdi. Nah, kembali kepada pembahasan kita, Bapak Ibu. Setelah Aminah melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipersingkat, lalu kemudian nanti umur 6 tahun Rasulullah dan ibundanya ziarah ke Madinah. Apa sebab? Karena di Madinah itulah ayahnya Rasulullah dimakamkan. Dan kemudian Rasulullah punya banyak keluarga di Madinah, Bu. Banyak keluarga Rasulullah di Madinah. Karena siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim ini dia dulu berdagang ke Syam sebagaimana Abdullah, maka kemudian di sana menikah dia dengan seorang perempuan. Maka dari Hashim ini, pernikahannya dengan seorang perempuan di Madinah, maka lahirlah Abdul Muttalib. Dan kemudian istri dari Hashim ini orang baik, Bu. Semuanya orang baik. Keturunan Rasulullah SAW itu dari bawah sampai ke atas semuanya orang-orang baik. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, walidtu min nikahin la min sifah. Aku ini terlahir dari rahim seorang manusia yang mulia, bukan dengan zina. Kenapa? Karena di masa dulu itu, di masa Arab jahiliyah dan sebelumnya itu perzinahan luar biasa, Bu. Dan kemudian jenis pernikahan itu banyak macamnya. Jenis pernikahan itu banyak macamnya di masa Arab jahiliyah itu. Dan kemudian ini telah disebutkan oleh Al-Hawi Al-Kabir, Imam Al-Mawardi. Apa itu? Ada 4 jenis pernikahan. Dan kemudian disebutkan nanti 1, 5 dalam kitab fikih yang populer. Kemudian nanti dalam riwayat yang lain 7 jenis pernikahan di masa Arab jahiliyah itu. Tapi kemudian Al-Mawardi dia menyebutkan ada 4 jenis pernikahan di masa jahiliyah. Yang pertama adalah al-istibda.
Apa itu al-istibda? Suami laki-laki menikah dengan seorang perempuan, laki-laki perempuan satu pasangan. Habis itu nanti apa? Sesudah itu mereka menikah, laki-laki ini datang ke siapa yang dia maksud, orang kaya, tokoh, pembesar dan lain sebagainya, orang yang berpengaruh. Dia akan datangi laki-laki tersebut sebelum dia campuri. Nah, ini jenis maksiatnya itu di masa jahiliyah itu. Dan katakan kepada dia, kau campuri istriku. Habis itu nanti ditunggu hamil. Sesudah hamil baru kemudian diambil lagi istrinya. Sesudah melahirkan. Karena ingin mendapatkan keturunan dari orang kaya kah, dari keturunan raja kah, kebangsawan kah? Itu namanya al-istibda. Yang kedua adalah al-wiladah. Al-wiladah ini apa? Ini pernikahan, laki-laki suka sama perempuan. Habis itu kemudian datang dia ke keluarga dia, saya menyukai seorang perempuan. Maka kemudian dilamarlah siapa? Perempuan tersebut. Bawa keluarganya, lamar. Aku dilahirkan dari pernikahan seperti ini. Al-wiladah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pernikahan yang dibenarkan oleh Islam. Cuman yang satu ini. Karena sebelumnya itu tidak bermacam-macam, ada 4 tadi. 2 yang kita sebutkan. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah ar-rad. Ar-rad itu bagaimana? Kalau ada seorang perempuan, dia bercampur lebih, bisa jadi 8, 9, 10 orang, Bu. Perempuan ini dia bercampur dengan laki-laki, bisa jadi 10 orang bahkan lebih, atau kemudian kurang. Nanti ketika perempuan itu sudah mengandung, hamil, lahir anaknya, laki-laki tersebut dikumpulkan semua. Nah, ini luar biasanya, Bu. Dikumpulkan semua, baru ditunjuknya siapa laki-laki yang ia sukai, maka itulah yang menjadi suaminya. Kemudian yang keempat itu pasang bendera. Nah, dibuat bendera. Sesudah di bendera itu kemudian dibuat tempat di situ untuk bercampur. Maka datang laki-laki siapapun yang mau datang ke situ bercampur. Tapi nanti dihitungnya mau 8, 9, 10 orang. Maka kemudian sesudah itu nanti dia ditunggu hamil, melahirkan, baru dipanggil dukun. Nah, itu, Bu. Ternyata dukun ini dari dulu orang ke dukun tuh. Dipanggil dukun, sesudah dipanggil dukun ditanya ke dukun tersebut, siapa ayahnya ini? Maka dukun itu berkata, sesudah dikumpulkan laki-laki yang mencampuri dia itu, suamimu inilah ayahnya. Gitu dulu bejatnya, Bu. Maka yang dibenarkan cuman al-wiladah, yaitu melamar seseorang. Datang keluarga, cuman ini yang dibenarkan oleh Rasulullah. Maka sekarang itu kalau dulu-dulu kan datang melamar itu dikasih apa, Bu? Daun pacar. Nah, ini adat yang dia tidak berseberangan dengan Islam. Daun pacar. Ibu tahu enggak daun pacar? Pacar itu inai. Asal dari pacar itu dulu, ini konon katanya Melayu dulu yang membuat ini. Jadi ketika seseorang melamar, laki-laki melamar perempuan, kasih daun pacar. Tangannya merah. Nah, ini khitbah ini yang dibenarkan. Adat dia tidak bertentangan dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah, dengan ajaran Islam. Tapi kalau ada adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, ada enggak? Ada, banyak. Injak telur, pecah telur. Ini mohon maaf ini. Mohon maaf, dipecah dari tijak telur tuh. Nah, ini mohon maaf itu bertentangan dengan syariat. Tapi kalau inai tadi, itu tanda saja. Oh, jangan dekat-dekat ke situ. Itu sudah khitbah. Kenapa? Tangannya sudah dikasih daun pacar. Jadi anak-anak sekarang ini semuanya sudah ngasih daun pacar. Padahal belum tentu dia dilamar atau enggak. Belum laku atau enggak. Semuanya sudah dikasih daun pacar. Dan sekarang kemudian diselewengkan. Pacar itu adalah menjadi pacaran. Seleweng dia. Malam minggu, pergi anak muda, pasangan, larinya lari 20, pegangannya 120. Nah, itu pacaran tuh kata orang. Nah, itu diselewengkan, Bu. Nah, cuman ini yang dibenarkan. Pernikahan itu cuman pernikahan ini. Maka kemudian nanti ketika umur 50 berapa?
Fathu Makkah lebih kurang 55-56 ya, lebih kurang ya, 55-56-57. Itu nanti Rasulullah SAW membuka kota Makkah pada peristiwa Fathu Makkah. Di situ umat Islam menang, nggak ada lagi yang melawan, Bu. Maksudnya nggak ada yang melawan, artinya Islam sudah menyebar kemana-mana. Orang-orang kafir Quraisy sudah tunduk di bawah aturan Islam. Dan kemudian orang-orang yang di Makkah itu sudah masuk Islam, termasuk Hindun. Hindun, tahu Ibu siapa Hindun? Kita jelaskan. Jadi Hindun itu, jadi ketika sudah Fathu Makkah, itu wanita perempuan dikumpulkan semua oleh Rasulullah, termasuk Hindun. Berjanjilah kepadaku, kata Rasulullah. Apa? Bahwa wahai para wanita, jangan berzina. Dihapuskan hukum berzina dalam artian pernikahan yang selain yang tadi, al-wiladah itu, semuanya sudah dihapuskan. Maka berjanjilah wahai para wanita, jangan berzina. Yang paling protes keras itu siapa? Hindun. Sebelumnya dia tidak masuk Islam, tapi dia masuk Islam. Hindun itu dia yang membunuh aktor di balik pembunuhan Hamzah bin Abdul Muttalib. Perang Badar. Perang Badar itu muslimin kalah. Mohon maaf, orang-orang kafir Quraisy kalah. Maka yang terbunuh di situ termasuk saudara-saudaranya Hindun. Maka kemudian di perang Uhud nanti menang pula orang-orang kafir Quraisy. Karena muslimin tertipu dengan harta ghanimah, maka kemudian Khalid yang sebelum itu belum masuk Islam lewat dari belakang, itu ada Bukit Uhud, kalau Ibu pergi itu ada Bukit Uhud, lewat memutari belakang, lalu kemudian menyerang kaum muslimin dengan apa? Dengan panah, dan kemudian panah itu kalah kaum muslimin. Dan yang memprovokasi saat itu adalah Hindun. Hindun tuh, Bu. Jadi dia di aktor di belakangnya itu. Jadi ketika laki-laki yang menyelawan Islam itu sudah mulai orang-orang kafir Quraisy itu sudah mulai kalah, ayo maju. Nah, itu kata Hindun. Dan Hindun ini tidak mau berzina. Nanti kemudian karena bencinya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, maka pada peristiwa perang Uhud, apa yang dilakukan? Disewalah oleh Hindun ini seorang tukang tombak. Siapa, Bu, namanya, Bu? Yang membunuh Hamzah itu siapa namanya? Ayo ibu-ibu, siapa yang dapat? Angkat tangan, pulang duluan. Kalau kita SD dulu kan gitu kan, angkat tangan, pulang duluan gitu kan. Siapa yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, Bu? Siapa? Ada yang tahu enggak? Yang membunuh Hamzah, Wahsy namanya. Wahsy lah yang membunuh Hamzah. Jadi dibayar oleh siapa? Oleh Hindun. Kalau kau mampu membunuh Hamzah, maka nanti akan kubayar dengan seberat perak dan kumerdekakan engkau, seberat badanmu. Itu sempat begitu Hindun itu. Lalu kemudian ditombak oleh Wahsy, maka kemudian dibelah dadanya oleh Hindun, maka dikeluarkan jantungnya, maka dikunyah oleh Hindun. Itu luar biasa Hindun ini. Kembali kepada tadi, bahwa Hindun itu protes, ya Rasulullah, kan dia sudah masuk Islam tuh kan, pada peristiwa Fathu Makkah, masa saya berzina? Saya itu bukan berzina. Saya bukan pezina. Jadi ternyata Hindun ini, Bu, meskipun dia masa kafir Quraisynya itu aktor di kalangan para perempuan semua, dia mengkepalainya, tapi dia tidak mau berzina. Dia menjaga kesucian diri. Ternyata meskipun mereka terkadang kafir Quraisy, mereka berpikir juga. Sehingga nanti Hindun ini, ya, Hindun ini, Bu, sebelum suami Hindun siapa? Ada yang tahu, Bu, suami Hindun? Siapa yang tahu, pulang duluan? Suami Hindun siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu suaminya Hindun. Tapi sebelum Abu Sufyan itu, suaminya telah ada, dia sudah menikah sebelumnya. Bagaimana ceritanya? Jadi Hindun itu ketika menikah dengan suami pertama, maka ketika suami pertama itu keluar, datanglah suami ke dalam rumah, laki-laki yang lain ke dalam rumahnya. Maka keluar laki-laki tersebut,
Pas kebetulan suaminya Hindun itu datang. Ketika datang, maka dipitnah orang lainlah bahwa Hindun itu berzina dengan laki-laki tersebut. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak percaya. Soalnya laki-laki itu datang dan keluar dari sini. Maka lagi-lagi untuk membuktikan dia berzina atau tidak, lagi-lagi perginya kemana, Bu? Kemana perginya? Dukun. Jadi memang orang-orang yang suka ke dukun itu memang orang-orang jahiliyah itu. Sudah pergi ke dukun, apa dibuat oleh Hindun? Mereka sepakat cari dukun yang paling populer di mana? Di kota ini, maka kemudian kita akan datangi dia untuk memastikan saya berzina. Kalau ibaratnya sekarang yang paling populer, yang paling tenar dukun itu pawang hujan itu siapa namanya? Yang di TV itu pawang hujan yang bisa menghentikan hujan padahal sedang hujan dia menghentikannya, kan parah itu. Maka didatangilah dukun yang paling terkenal. Diambil tulang, lalu kemudian dimasukkan di dalam tulang itu apa? Ibu pernah mendengar tidak kisah ini? Sejarah seperti ini dalam Al-Bidayah wan Nihayah ada, Imam Ibnu Katsir ada. Jadi dimasukkan ke dalamnya itu gandum. Ke dalam tulang tersebut dimasukkan gandum, datangi dukun yang paling terkenal itu. Lalu dikatakan kepada dukun, "Wahai Pak Dukun, coba kau tebak apa yang ada di dalam tulang ini." Maka kemudian dukun itu berkata, "Yang ada di dalam tulang ini adalah gandum." Berarti betul? Betul. Karena memang dukun ini triknya dua. Dia berkawan dengan jin. Jinnya itu jin kafir, iblis. Kalau dengan jin Islam dia tidak mau. Dan jin Islam pun tidak akan mau juga. Jadi kalau dia berkawan dengan jin Islam, kata dia bohong. Nah, itu satu trik dukun itu. Trik yang kedua, dukun itu membodoh-bodohi. Cara membodohinya gimana? Dikerjainnya orang. Jadi dukun itu banyak. Dulu di mana? Di Jalan Todak. Ada dukun itu terkenal, Marga Saragi. Orang bermarga dia, Marga Saragi. Cara mendiagnosa orang itu, orang bawa telur berpak-pak itu, apa namanya? Berdus-dus telur itu. Satu papan gitu ya. Satu papan orang bawa telur untuk mendiagnosa penyakit apakah ada di dalamnya. Kawan saya yang cerita, kawan saya itu dapat bagian telur dari dia terus. Sekarang sudah ngajar dia, dosen dia. Jadi cara dia mendiagnosa itu gini, Bu. Nanti kalau ada pasien bawa telur satu papan, nanti besok dia datang. Rupanya pekerjaan dia di situ. Nanti kalau sudah dipecahkan telur itu, kalau di dalamnya ada jarum, di dalamnya ada di dalamnya ada rambut, berarti dia punya penyakit. Kerjaan dia malam-malam, ketika telur itu sudah dibawa, telur itu dikupas sedikit. Itu bisa, Bu. Kupas sedikit, lalu kemudian ambil segini, ambil jarum, masukkan ke dalam, rambut juga dimasukkan ke dalam. Nanti ketika pasiennya datang kembali, dipecahkan beberapa telur. Begitu sudah ketemu telur tersebut, iya, ternyata di tubuhmu ada penyakit. Berobatlah dia berbulan-bulan. Akhirnya dia dapat uang, dapat piti. Dari situlah piti masuk sama dia. Menipu kerja dukun itu. Jangan percaya dengan dukun itu. Kembali kepada tadi. Jadi ketika dilihat oleh dia, ternyata betul memang di dalamnya adalah gandum. Maka bertanyalah mereka, apakah betul Hindun ini berzina? Maka dijawab oleh dia tidak berzina. Ditebak sama dia, karena memang kebetulan betul dia tidak berzina. Bahkan dari rahimnya nanti akan muncul, akan datang, akan lahir seorang pemimpin yang menguasai Arab. Begitu kata dukun tersebut. Hindun protes di depan dukun. Kata Hindun, mustahil kalau dari rahim saya akan lahir seorang pemimpin yang menguasai Arab. Dari rahim saya akan lahir pemimpin yang menguasai dunia. Begitu kata Hindun. Maka suaminya mau balikan lagi. Balikan yuk, gitu, kira-kira begitu kan. Ayolah, baik lagi itu. Hindun lagi-lagi menjawab di depan seorang dukun. Mustahil
akan lahir dari rahim saya seorang pemimpin yang menguasai dunia kalau suaminya kamu, katanya. Saya tak mau lagi, katanya. Maka nanti menikahlah dia dengan Abu Sufyan. Betul tak Bapak Ibu? Betul tak impian dia tuh, keinginan dia tuh? Betul. Nanti akan lahir anaknya, siapa namanya? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah itu siapa? Dia yang meneruskan kepemimpinan sesudah Ali. Nanti yang meneruskan kepemimpinan adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Memang betul, bukan Arab saja, sampai kemudian ke Syam, sampai kemudian Yaman, Yordania, Palestina. Pada saat itu kaum muslimin berkuasa di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari sini, Bu? Jangan patah semangat untuk bermimpi, apalagi bagi para ibu-ibu. Nah, kamu nanti akan menjadi ulama besar. Terus ucapkan kalimat itu, sampaikan terus kalimat itu. Cita-cita saya kamu ingin menjadi ulama besar. Sampaikan terus. Bukan ulama belilas, ulama dunia. Itu terus ibu sampaikan kepada anak. Dan impian-impian seperti itu diucapkan oleh orang-orang besar, orang-orang tuanya orang besar dahulu. Siapa paling tidak? Rasulullah. Nah, aku yakin nanti engkau akan menjadi ulama besar. Hindun juga mengatakan, Imam Syafi'i juga mengatakan, aku yakin engkau nanti akan menjadi ulama dunia. Imam Ahmad bin Hambal juga bermimpi, ibunya bermimpi. Bahkan Syekh Sudais, ibu tahu Syekh Sudais? Kisah yang sering kita baca di Facebook itu, Syekh Sudais itu kalau ibunya marah, mudah-mudahan kamu jadi imam Mekah nanti, imam di Mekah. Dan memang betul. Jadi jangan patah semangat untuk bermimpi. Meskipun makanan kita tempe, ya Bu ya, meskipun makanan kita tidak bergizi seperti orang-orang kaya raya, tapi kita punya mimpi. Siapa yang melalui mimpi itu, mengawali mimpi itu? Ibu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya udah kemana-mana ini. Kembali kepada tadi bahwa ibundanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 6 tahun dibawalah ke sana. Maka kita persingkat cerita kisah. Maka meninggallah siapa? Aminah. Di mana? Di Madinah juga. Di situ meninggal. Umur berapa? Umur 6 tahun. Lalu kemudian siapa yang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kakeknya? Seorang perempuan yang bernama Saudah. Saudah inilah dibawa dia dari Madinah, lalu kemudian bertemu dengan kakeknya. Siapa kakeknya, Bu? Abdul Muttalib. Kalau kita lihat di sini di dalam Tarikh At-Tabari itu Abdul Muttalib. Kalau kita sering membacakan Abdul Muttalib tanpa tasjid to. Tapi kalau di kitab ini jelaskan dia bertasjid, yaitu Abdul Muttalib. Nah, begitu dia. Dan kemudian Abdul Muttalib ini dia yang mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abdul Muttalib ismuhu Syaibah. Dan nama lain dari Abdul Muttalib itu adalah Syaibah. Kenapa dikatakan Syaibah? Para anak-anaknya menuliskan syair. Kenapa dikatakan Syaibah? Itu maksudnya adalah pemimpin yang mampu mengalahkan musuh, seorang yang gagah perkasa, kemudian orang yang dermawan, suka memberi kepada fakir miskin, suka menolong orang yang lemah. Itu Syaibah. Anak-anaknya menggambarkan ketika dia sudah meninggal itu Syaibah itu seperti itu. Jadi kalau kita runtut sampai ke atas, Bu, memang keluarga-keluarga Rasulullah ini adalah keluarga-keluarga yang baik, dermawan, orang-orang yang taat, orang-orang yang sopan, tahu tata krama. Itulah keluarga Rasulullah. Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini punya banyak anak. Lebih kurang 10 itu. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lewat, Abdul Muttalib itu adalah apa? Abdullah itu adalah salah satu nama anak Abdul Muttalib yang dikorbankan ketika ingin disembelih.
Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lewat. Maka kata Rasulullah, ana ibnu dzabihain, aku ini di antara dua anak yang akan disembelih. Yang pertama adalah Ismail alaihissalam, yang kedua adalah siapa? Ini Abdullah ini, bahagian dari nazarnya Abdul Muttalib. Jadi pengasuhan diberikan kembali kepada kakeknya. Dan Abdul Muttalib ini kan dia seorang pemimpin. Maka ibu-ibu, ini tak ada yang berani, yang mampu duduk di tempatnya Abdul Muttalib. Anak-anaknya semua itu tak ada yang mampu duduk di tempatnya Abdul Muttalib. Dan Rasulullah itu duduk di situ. Maka saudara-saudaranya nanti, jangan duduk di situ. Itu tempat ayah. Saya tidak berani untuk duduk di situ. Maka kemudian Rasulullah duduk di situ dan datang Abdul Muttalib, tidak apa-apa. Aku yakin, lagi-lagi mereka punya prediksi. Aku yakin nanti, punya keyakinan bahwa cucuku ini nanti akan menjadi orang besar dan kemudian menjadi pemimpin dunia. Jadi harapan-harapan itu ada pada mereka. Dan kemudian berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diasuh oleh Abdul Muttalib? 2 tahun. Tidak lama. Karena apa, Bu? Karena Rasulullah umur 6 tahun, 7, 8, umur 8 tahun sudah meninggal Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Maka sebelum dia meninggal, dia berpesan. Apa pesan dia? Bahwa nanti yang akan mengasuh cucunya ini adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa, Bu? Ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian kenapa harus Abu Thalib yang kemudian mengasuh anaknya, mengasuh cucunya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita. Ada 10 anak lebih dari Abdul Muttalib itu. Ada Abbas, kan itu. Ada Hamzah, kemudian ada Haris, ada Abu Lahab. Itu paman Rasulullah. Kenapa harus Abu Thalib yang mengasuhnya? Dan Abbas itu salah satu anaknya Abdul Muttalib yang paling kaya raya. Dan Abu Thalib itu salah satu anaknya Abdul Muttalib yang paling miskin. Justru pendidikan Rasulullah diberikan kepada orang yang miskin. Nah, ini gimana nih ceritanya, Bu? Kok diberikan kepada orang yang miskin? Karena kasih sayang itu yang paling mendalam, tulus, itu ada pada diri Abu Thalib. Itu alasan pertama. Tidak seperti yang lain. Karenanya dalam bab mengasuh anak itu bukan hanya sekedar uang banyak, bukan sekedar hanya harta yang banyak. Berapa banyak hari ini keluarga yang apa istilahnya, broken home, keluarga yang berantakan. Ayahnya punya harta, ibunya juga bekerja, tapi dia bertemu dengan anaknya sekali sepekan, sekali sebulan. Ini bab pengasuhan. Kasih sayang itu ada pada Abu Thalib. Maka dalam mengasuh anak bukan hanya harta. Anak-anak, saya bisa melihat itu waktu kuliah kita dulu kan, itu sebahagian, tidak semua. Anak-anak yang kuliah itu kalau sudah ada Honda masa itu, Honda apa namanya, Honda Pixen gitu kan, Honda Pixen, laptop, kemudian bawa pacar di belakangnya. Nah, itu pacar tadi kan, bawa cewek di belakangnya, itu sudah paling keren menurut dia. Dan seolah-olah orang yang keren itu gitu, bisa mampu bawa perempuan di belakang, punya Honda yang mewah, dan punya laptop yang bagus. Ini bisa dipastikan karena kasih sayang seorang ibu. Ibunya telah jauh dari anaknya. Terkadang kita dalam mendidik ini, Bu, kita tidak sadar. Mohon maaf, ini saya menyampaikan ilmu saja. Terkadang kita mendidik anak itu
seperti robot. Waktu kecil dia turut kepada kita, tetapi begitu sudah besar kok enggak penurut lagi anak saya ini, kok enggak seperti kecil dahulu. Karena waktu kita kecil dia sering kita tekan, semuanya penuh dengan tekanan dan penuh dengan kebebasan. Dua ini. Dan kemudian anak ini, jangan salah Bu, dia lamanya di ibu. Kenapa dia lamanya di ibu? Mulai dari menyusui dia dengan ibu, melahirkan dia dengan ibu, menyusui dengan ibu, tidur dia dengan ibu, bangun dia dengan ibu. Ketika anak tersebut ingin apa? Ingin tidur, maka dia ingin menyusui dengan ibunya, dekat dengan ibunya. Bangun dia nanti lapar, ingin menyusui juga dengan siapa? Dengan ibunya. Jadi pendidikan yang paling terpenting untuk seorang anak itu adalah, yang paling dominan itu adalah seorang ibu. Bayangkan kalau seorang ibu kemudian jauh dari anaknya. Orang yang punya harta, kemudian dia menyewa seorang pembantu, maka kemudian seorang pembantu itu dia serahkan pendidikannya kepada seorang pembantu. Padahal Bu, yang paling terpenting adalah posisi seorang ibu. Apa yang ditahu oleh pembantu? Mohon maaf, kebanyakan pembantu, mohon maaf, itu kurang pendidikannya. Mereka tidak tahu halal haram. Begitu dibawa anaknya keluar, diberikan makanan yang tidak baik. Maka makanan itu perlu. Maka dulu ada namanya Imam Al-Juwaini. Siapa namanya Bu? Imam Al-Juwaini ini gurunya Imam Al-Ghazali. Al-Juwaini itu gurunya Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Juwaini begini kepada Imam Ghazali, wahai muridku, engkau telah menguburkan aku hidup-hidup. Maksud dia apa? Ketenaran Imam Al-Ghazali itu lebih tenar daripada Imam Al-Juwaini. Karena cerdasnya Imam Al-Ghazali itu. Padahal Al-Juwaini gurunya. Kenapa bisa demikian? Imam Al-Juwaini ini orang cerdas Bu, tapi dia punya keterbatasan dalam menerangkan keilmuan. Dan itu ulama-ulama banyak begitu Bu. Dia menerangkan ilmu tidak pandai, tapi menulis dia pandai. Nah, itu Imam Al-Juwaini itu. Ini pasti dari dahulu ketika ketika saya diberikan oleh pembantu ketika saya menyusui kepada seorang tetangga. Jadi ceritanya gini Bu, Al-Juwaini ini dulu ayahnya punya seorang budak perempuan. Mulai dari kecil diambil budak itu, dibesarkan, dididik budak tersebut. Ketika sudah dewasa dinikahi ayahnya. Maka kemudian mereka menikah, lahirlah Al-Juwaini. Dan kemudian suatu ketika Al-Juwaini pergi keluar sedang menyusui, menangis, sementara ayahnya tidak ada di situ, ibunya juga. Maka kemudian datang tetangganya, dan tetangganya itu kurang soleh Bu, kurang solehnya. Maka sedang menyusui, disusuilah Imam Al-Juwaini. Maka kata Imam Al-Juwaini, keterbatasan saya dalam menerangkan ilmu ketika berbicara ini pasti dulu dari air susu tetangga. Begitu mereka memeliharanya Bu. Oh, kalau sekarang jangan tanya. Makanan, hati-hati Bu, makanan. Maka di masa seorang ulama, siapa namanya, menulis satu buku, makanan yang tidak halal itu bukan hanya sekedar di dunia, tapi sampai kemudian di akhirat itu nanti tanggung jawabnya. Dulu di masa Bani Israel ada seseorang ahli ibadah, orang soleh. Maka lewatlah dia di depan pagar. Maka kemudian dia habis makan, di mulutnya tersimpan daging atau apalah kan, selipan. Maka diambilnya, disobeknya pagar tersebut sedikit untuk melepaskan selipan yang ada di giginya. Maka
para ulama ini menceritakan ahli ibadah Bani Israel ini dia tidak masuk surga gara-gara sedikit menyobek pagar tetangga, pagar orang lain untuk melepaskan gangguan di giginya. Sempat segitu. Sekarang hari ini sudah berapa yang hak-hak orang lain yang kita makan. Kenangan-kenangan SMP SMA, ibu masih ingat enggak? Nah, hati-hati. Yang ibu bakwan dimakan 5, dibayar 2. Ibu masih ingat? Kalau ibu masih ingat, biasa enggak perempuan ini, biasa laki-laki yang begitu tuh. Ya perempuan ada juga. Kalau laki-laki makan 5 bayar 3. Kalau perempuan makan 5 bayar 4. Sudah diminta izinkan enggak itu? Kalau belum diminta izinkan, tanggung jawab besok gendong bakwan di akhirat. Bakwan gitu kan. Bakwan bukan jualan. Cari si penjual bakwan di kantin di masa tahun SMP SMA tahun 2008 misalnya. 2007 misalnya. Atau tahun 2000-an, tahun 90-an. Oh, carilah Bu di sana. Ketemu enggak? Ketemu pun dia enggak mau, dia bakwan lagi. Enggak mau. Saya minta izin nih ada bakwan kemarin. Ya ibu kalau punya bakwan. Mampu enggak dia mengizinkannya? Saya enggak mau lagi, saya enggak suka lagi bakwan. Berikan amal. Amal ibu kalau ditimbang mungkin 50-50. Tapi gara-gara bakwan itu kurang sedikit 5%. Amal keburukan ibu bertambah, amal kebaikan berkurang. Oh, diambil 5%, berikan dosa, barteran, tukar menukar. Akhirnya akhirnya orang ini masuk neraka gara-gara satu bakwan. Itu baru bakwan, belum lagi gorengnya, tahunya, belum lagi tanah yang mana, batas tanah yang berpindah. Kadang sepele kita, ya, sepele kita, tapi itu menjadi amal yang kemudian harus kita pertanggungjawabkan di mana? Di akhirat besok. Maka hati-hati makanan terhadap anak-anak itu, hati-hati. Karena kenapa? Fisik anak diberikan makanan. Kalau dia kemudian lapar diberikan makanan, fisiknya sehat. Tapi bukan sekedar fisik tadi, akalnya juga. Kemudian jiwanya, hatinya. Jangan sampai anak tersebut menjadi orang yang keras, dan kerasnya tidak tentu arah. Kan ada orang keras, semua serba keras, dan kerasnya tidak tentu arah. Kalau dia keras kepada kemungkaran, keras kepada kezaliman, itu dibenarkan. Tapi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kadang tertekan seorang anak. Maka anak itu seperti robot kadang, sudah besar, waktu kecil saja dia seperti robot. Tapi begitu sudah besar, tak ada sedikit pun rasa kasih sayang. Dan anak-anak sekarang, na'udzubillah, coba lihat Bu. Semuanya karena cara ibu untuk mengasuh dia penuh dengan anak itu menangis, kasih handphone. Susah kita sekarang mencari anak-anak ya. Itu semua serba dengan game. Cara mendiamkannya dengan handphone, kasih handphone, game itu. Apalagi nanti begitu dia pergi bertamu supaya dia tidak keluaran, tidak ribut dan lain sebagainya, kasih game. Dan berbahaya memang game ini. Dan terkadang memang ada saatnya kita harus, ya makanya ini handphone ini bahaya sekali Bu. Bahaya. Dan itu bisa kita buktikan ketika cara meminta dan melarang seseorang anak itu, terkadang memang saatnya kita harus keras, dan terkadang dia harus penuh dengan kasih sayang, sehingga kemudian anak itu nanti tumbuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Ini yang harus kita terapkan, dan ini yang ada pada diri Rasulullah itu.
Oh, silakan. Pak Ustadz, kan sekarang zamannya prakerja ya. Ada tuh ya gelombang 3, gelombang 4 gitu kan. Iya. Tuh, jadi kemarin itu kan saya ada ngerjain ya punya orang gitu, dia minta tolong kata Ustadz. Jadi tuh uangnya itu nggak dipakai buat hal-hal yang penting gitu Pak Ustadz, bahkan dipakainya buat togel, buat judi gitu Pak Ustadz. Jadi tuh saya kepikiran, kan saya tuh yang nolongin dia gitu kan, dan saya nggak ada minta uang terima kasih tuh nggak saya minta gitu kan. Kira-kira Pak Ustadz, saya ini dihisap nggak ya Pak nantinya gitu? Karena memberikan uang itu. Iya kan, kalau di gelombang prakerja itu Pak, kita kan ini ya bisa meloloskan orang Iya. yang keluar Pak. Itu uangnya tuh nggak dipakai buat anak istrinya, tapi dipakai buat togel, buat judi gitu Pak. Oh, iya, Bu. Ya itu hal yang berbeda. Kalau ibu memberikan itu ya sama kita dengan menggaji orang, ya itu terserah dialah kan. Mau dia letakkan kemana, tidak ada kaitannya dengan ibu. Ya Bu ya, tidak ada kaitan. Insya Allah nggak ada. Kembali kepada tadi, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak kita selesaikan dulu. Lebih kurang 10 menit lagi. Insya Allah nanti baru ada, biar sampai kita nanti ke ujungnya. Pengasuhan Rasulullah dalam Abdul Muthalib, dan kemudian Rasulullah tadi meninggalnya Abdul Muthalib ketika sudah berumur 8 tahun. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umur 8 tahun meninggal kakeknya. Cuma 2 tahun dalam asuhan Rasulullah. Pesan Abdul Muthalib apa? Yang mengasuh nanti itu adalah Abu Thalib. Kenapa? Abu Thalib itu punya rasa kasih sayang. Ini yang maksud saya disampaikan kemana tadi itu, yang harus ada pada diri kita. Rasa cinta dan kasih sayang, ketegasan memang ada, tapi pada tempat-tempat waktu tertentu. Siapa yang bisa memetakan itu? Ibu lah. Di kondisi ibu sendiri yang memetakan itu. Nah, Abu Thalib ini nanti dia punya kasih sayang. Bahkan nanti Abu Thalib ini dia punya sayang sekali kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu membantu tanpa harus disuruh oleh Abu Thalib. Bahkan suatu ketika hilang ontanya, unta atau onta, ya itulah pokoknya untanya Abdullah, maka kemudian dicari oleh Rasulullah SAW, dicari oleh Rasulullah lama tak pulang. Maka kemudian apa yang dilakukan Abu Thalib? Abu Thalib itu menangis dan dia berkeliling di Ka'bah berdoa agar kemudian Abu Thalib itu agar Rasulullah SAW itu datang. Maka ketika Rasulullah SAW datang, apa kata Abu Thalib? Wahai Muhammad, kemana saja engkau nak? Aku tadi mengkhawatirkanmu, aku menangis seperti seorang perempuan menangis. Nah, itu kasih sayang Abu Thalib itu. Meskipun dia bukan orang Islam, orang yang sampai akhir hidupnya Islam, tapi dia punya rasa cinta dan kasih sayang. Dan itu ada pada dia setiap diri manusia. Itu fitrahnya manusia. Ibu tahu Ronaldo? Kemana lagi nih? Ronaldo, dia bukan Islam, tapi dia punya rasa cinta. Cristiano Ronaldo, dia punya rasa cinta dan kasih sayang kepada kaum muslimin. Dia membantu orang Palestina, bahkan orang Aceh, ya, dilatihnya untuk menjadi pemain bola. Itu fitrahnya Abu Lahab itu. Aku menangis tadi nak, seperti menangisnya seorang perempuan, karena tidak ditemuinya Rasulullah SAW karena mencari unta. Jadi dalam hal bab kasih sayang, jadi ke anak itu kasih sayang itu, jangan suka marah-marah kepada anak. Kalaupun sudah tidak tertahan lagi, ada memang saatnya kita harus marah, tapi pada waktu-waktu tertentu. Ibu petakan sendiri itu kapan kita boleh marah kepada seorang anak. Kemudian kenapa harus Abu Thalib yang melanjutkan pengasuhan Rasulullah SAW? Karena Abdul Muthalib itu dia punya anak 10, dan kemudian beberapa anak yang lainnya itu berbeda ayah. Ayahnya berbeda, berbeda ibu. Yang satu saudara dengan apa? Dengan Abdullah itu cuman Abu Thalib. Jadi Abu Thalib, ngapa nak? Sini ibunya. Ya katanya, pengen dipeluk tuh. Ini contoh Bu, contoh bagaimana kemudian menerapkan kasih sayang. Sedang dalam kondisi seperti itu dia ingin dipeluk.
Terkadang anak itu ketika dia ingin dipeluk kita tak hadir. Kita tak hadir. Ketika ingin dipuji kita tak hadir. Ketika ingin dimanja dia tak hadir. Ayahnya sibuk kerja, ibunya juga sibuk kerja. Maka dia hanya mendapatkan kasih sayang dari seorang pembantu, mohon maaf, yang tidak ada pendidikan. Ya, kalau pembantunya ada pendidikan. Kembali kepada tadi. Jadi yang satu ayah itu, yang satu, ini lagi minta lagi nih. Jadi apa namanya? Yang satu ayah, yang satu ibu itu cuman Abu Thalib, Bu. Abu Thalib itu satu bersaudara dengan Abdullah, itu satu ibu, yang lainnya beda ibu. Dua alasan ini kemudian menjadi apa namanya? Itu yang menyebabkan sehingga kemudian pengasuhan itu diberikan kepada Abu Thalib. Jadi selesai sudah, ini semuanya kita persingkat, kita lebih banyak mempelajari tentang hikmah juga. Pengasuhan kepada Abdul Muttalib, lalu kemudian diberikan juga pengasuhan kepada Abu Thalib, yang ini adalah saudara kandung dengan Abdullah. Jadi kesimpulannya adalah juga bab kasih sayang. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga nanti begitu sudah, maka ada ungkapan, Bu, begini. Para ulama menulis itu ungkapan begini. Kalau engkau ingin melihat bagaimana kasih sayang yang tulus itu, maka lihatlah kasih sayang seorang kakek kepada cucunya. Itu terbukti dari Abdul Muttalib. Karena yang memenuhi keinginan anak itu biasa kakeknya. Itu lebih, coba ibu lihat ya, kasih sayang ibu biasa kalau ibu yang sudah punya cucu kan, lebih sayang lagi ke cucunya daripada ke anaknya. Mau menciumnya, mau menyayanginya, karena anak sudah besar nggak mungkin juga ya kan. Tapi itu cucu. Maka kalau engkau ingin melihat kasih sayang yang tulus itu, kasih sayang seorang cucu kepada kasih sayang kakek kepada cucunya. Ibu sudah punya cucu? Belum, mudah-mudahan punya cucu. Ya, tentu harus menikah dulu anak ibu biar punya cucu. Mudah-mudahan nanti ya, Bu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita cukupkan sampai di sini, berarti pembahasan kita tentang selesai sudah pembahasan tentang kakek dengan pengasuhan Rasulullah SAW di kakek, dan sebagiannya adalah di paman. Jadi ibu besok lebih cepat datangnya daripada ustadznya, supaya lebih berkah ilmunya. Kalau ustadznya terlambat, mohon maaf lah kalau saya terlambat. Ya, nggak apa-apa. Jangan menilai dosa guru, nggak boleh. Biar aja kalau gurunya begitu. Maksudnya dalam artian ya ada kesibukan yang lain terkadang. Dan terkadang datang pun kita jam 2 belum datang orang. Ya saya paham mungkin ada kesibukan-kesibukan yang lain ya, Bu ya. Jam 2 kalau bisa sudah kita mulai. Ibu yang semoga dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Silahkan Bu, ada yang mau ditanyakan tadi? Udah lupa. Apa ini? Nggak ngerti saya. Kita beli 3 kilo apa maksudnya? Biasanya kalau di Medan itu beli buah kita 3 kilo kita beli 2,5 kilo ada timbangnya. Kalau rumah 2,5 kilo. Nah kita kan bergerombol tuh tes makanan tadi. Dan sekarang tanya hukum yang tes makanan tadi bagaimana Ustaz? Hukum tes. Oh mencicipi. Juga kurang. Mohon maaf Bu, itu yang mencicipi itu diizinkan dia enggak? Oh. Ya kalau ibu belinya misalnya durian, kalau manggis misalnya, ya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gini,
Kalau mencicipinya itu diizinkan dia, maka tidak apa-apa. Tapi biasa mengizinkan itu dalam hal yang wajar. Contoh misalnya, ibu beli duku, ibu makan 1 biji, nah itu izin biasa dia 2 biji. Tapi kalau sudah 10 ibu cicipi, itu tidak mencicipi lagi. Ibu udah makan duku namanya tuh, tidak mencicipi lagi itu. Artinya dalam hal yang wajar. Jadi kita berpikir tuh begini, dia ini kita makan 2 seolah-olah tidak mengapa, dan tidak perlu kita minta izinkan misalnya. Artinya kalau dia izinkan, maka kemudian tidak mengapa, tak apa-apa kalau dia izinkan. Nah, cuman kalau saya pribadi nggak mau saya mencicipi meskipun dia izinkan. Ya kan kita kalau mencicipi pun ambil yang sudah ditimbang itu, kan itu kita cicipi. Nah, meskipun dia izinkan boleh, hukumnya sudah mengadat. Nah, dan itu terkadang buah-buah tertentu kalau sawo nggak ada dicicipi itu. Kalau durian nggak ada ya paling dibukanya udah izin dia awalnya kan. Nah, intinya kalau izin dia maka tidak masalah. Lalu kemudian bagaimana dengan kurangnya timbangan dia itu? Nah, itu terserah dia lagi. Itu urusan dia kepada Allah lagi. Nah, jadi dalam hal seperti itu dosanya beda. Dia yang mengurangi timbangan, celaka dia. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mengurangi timbangan. Dosa dia. Kita yang kemudian yang memakannya, kalau dia dalam hal yang wajar, maka itu dibolehkan. Dalam kajian fikih itu seperti ini. Gimana saya bilang? Gini, kadang di kampung itu Bu, itu kalau di kampung saya dulu, itu di tepi-tepi jalan itu ada paku, tahu Ibu paku, pakis. Semua sudah teradat, siapapun yang mau mengambil pakis tersebut boleh, tidak akan dituntut oleh orang, maka hukumnya boleh. Dalam ilmu fikih kita sedang mengkaji fikih. Tapi kalau kita sedang mengkaji tazkiyatun nafs, bahasa lain tasawuf, kejernihan hati, kebeningan jiwa. Kalau orang-orang tazkiyatun nafs itu meskipun dibolehkan seperti itu dia tidak mau. Misalnya dibolehkan ibu cicipilah, tapi dia tidak mau, dia menghindari itu. Meskipun nanti secara fikihnya boleh gitu kan, maka itu boleh-boleh saja Bu. Perkara kita dikurang timbangan itu terserah dosa dia. Sudah paham kira-kira Bu? Nah, ada pertanyaan yang lain? Ada Bu? Bertanya lah Bu. Buatkan suaranya Bu. Diganti dengan sedekah. Oh gini Bu. Saya dulu, ini bukan menceritakan tentang aib saya ya, tapi ini motivasi untuk orang lain ya Bu ya. Terhadap pertanyaan ibu ini kan bertanya, dulu waktu kita SD, SMP kita mengambil rambutan atau manggisnya orang. Dalam satu penjelasan ulama, kalau kita masih anak-anak ya, kalau kita masih anak-anak, masih kecil seperti ini, yang jatuh misalnya seperti rambutan, manggis, duku, itu tidak apa-apa, namanya anak-anak. Itu sudah dalam hal fikihnya sudah diizinkan. Tapi ketika kita sudah dewasa, umur 15 tahun kan kita sudah tahu, malah kita ambil, maka kemudian itu tidak boleh hukumnya. Maka saya dulu pernah SMP setahun, bandelnya minta ampun, alfa saya lebih dari 40. Karena mohon maaf, jadi kita malu, sempat malu, nanti kalau saya tidak naik kelas malu saya ini, maka berhentilah saya sekolah. Di waktu di SMP itu kita sering
beli makan bakwan 5 bayar 3 itu pengalaman tuh. Nah, pengalaman. Dan kita udah dewasa. Dan alhamdulillah lebih kurang 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, itu saya cari, Bu, orang yang yang jual bakwan itu di kantin. Alhamdulillah ketemu. Begitu saya datang, heran dia siapa saya. Oh, saya dulu pernah sekolah di SMP ini, Bu. Dan yang sering saya makan gorengannya Ibu tuh. Nah, kalau lontong tidak bisa kita ngelak karena dia udah tahu kan. Tapi kalau bakwan gorengan dia bisa. Oh, tidak tahu dia. Nah, jadi saya hitung banyak. Saya makan 3 sehari kali 8 bulan. 3 bakwan kali 8 bulan. Belum lagi liburnya. Tapi saya hitung banyak. Kadang-kadang nggak begitu juga kita. Kadang ya kita hitung. Sesudah kita hitung, waktu itu saya bayar lebih kurang hitungan kasar 200.000. Tapi dia tidak menerima. Tapi saya kasih aja. Karena menurut saya pada waktu itu saya sudah dewasa. Dan kemudian saya tidak mau nanti menggendong bakwan di akhirat. Nah, jadi saya temui ibu itu, Bu, saya bayar. Selesai hutang piutang saya kepada dia. Sekarang kalau masih ada orangnya, bayar. Yang kita ambil dahulu, berikan kepada dia, maka kemudian selesaikan urusan kita. Lalu bagaimana kalau sudah ahli warisnya meninggal? Nggak ada, maksudnya dianya meninggal, maka hubungi ahli warisnya. Sudah 2 cara, hubungi ahli warisnya. Orangnya tidak ketemu, ahli warisnya hubungi. Kemudian ahli warisnya juga kita tidak tahu. Nah, itu dia sedekah tadi. Berniatlah, bersedekahlah untuk orang yang pernah kita aniaya dulu. Dalam hal apa? Dalam hal barangnya kita ambil, atau dia pernah kita pukul, barangnya kita ambil, kita sedekahkan, kita niatkan untuk dia. Itu jalan yang terakhir. Tapi kalau masih di dunia, apalagi sekarang misalnya, orang yang pernah kita tipu, cari orangnya, minta maaf kepada dia.